Saya Lutfi Yudhistira. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kondisi geografis. Nah, yang pertama itu adalah letak astronomis Pulau Papua. Secara astronomis, Pulau Papua itu terletak di posisi 0 derajat 20 lintang selatan sampai 10 derajat 42 lintang selatan dan membentang dari 131 derajat bujur timur hingga 151 derajat bujur timur. Terus yang kedua, luas Pulau Papua. Pulau Papua yang memiliki luas 785,753 km ini didiami ratusan suku bangsa. Jadi Pulau Papua itu memiliki luas yang sangat besar dan di Pulau Papua ini didiami oleh ratusan suku bangsa yang berbeda-beda. Terus pulau ini juga terkenal dengan hutan hujan tropis yang menjadi rumah bagi puluhan ribu jenis flora dan ratusan tumbuhan endemik. Jadi Papua ini bukan cuma luasnya aja yang sangat luas dan didiami ratusan suku bangsa. Di Pulau Papua ini juga memiliki hutan hujan tropis yang cuma ada di Papua, yang hutan itu tuh sebagai tempat untuk jenis flora dan ratusan tumbuhan endemik. Nih, ada beberapa hewan eksotis yang cuman bisa dijumpai di Pulau Papua, yaitu burung cendrawasih, kasuari, kuskus, camcam, dingiso, dan labi-labi moncong babina. Ini kan ada beberapa hewan yang nggak pernah kita dengar kan. Kalau di Jakarta palingan cuman kayak hewan burung cendrawasih pasti ada di Taman Safari. Tapi kalau misalnya kasuari, kuskus, dingiso kan itu nggak pernah kita dengar di Jakarta dan nggak pernah kita lihat. Mungkin kita nggak pernah lihat. Jadi kalau kalian mau melihat itu kalian harus ke Papua karena hewan-hewan ini tuh cuma ada di Papua. Terus yang ketiga itu ada batas laut Pulau Papua. Di sebelah timur batas lautnya itu di antara Laut Seram dan Laut Halmahera. Terus di sebelah utara itu Samudra Pasifik. Sebelah barat itu Laut Solomon dan Laut Bismarck. Sebelah selatan itu ada Laut Arafura dan Laut Coral. Terus kita lanjut. Yang keempat ada gunung di Pulau Papua. Jadi di Pulau Papua ini memiliki gunung tertinggi di Asia Tenggara, bernama Puncak Jaya. Dengan ketinggian sekitar 4.884 meter. Selain itu, terdapat gunung-gunung lain. Jadi di Pulau Papua ini, selain ada gunung tertinggi, yaitu Puncak Jaya, ada juga gunung-gunung lain. Yang pertama ada Gunung Puncak Mandala, yang kedua ada Puncak Trikora, yang ketiga ada Puncak Gampilinsit, yang keempat ada Puncak Yamin, yang ketiga ada Gunung Ulawan. Yang kelima, terakhir itu ada sungai di Pulau Papua. Nah, kalau untuk sungai, Pulau Papua ini juga ada sungai di Pulau Papua yang memiliki panjang lebih dari 1.100 km. Lumayan panjang lah ya. Seperti Sungai Sepik dan Sungai Fly. Jadi, Sungai Sepik dan Sungai Fly itu lokasinya lebih tepatnya ada di Papua Nugini. Artinya panjang sungai. Jadi, artinya panjang sungai yang sungai tadi itu hampir sama dengan jarak antara Pelabuhan Merak di Banten, Pelabuhan Merak, Banten di barat, Pulau Jawa sampai ke Pelabuhan Ketapang, Jawa Timur di ujung timur Pulau Jawa. Jadi itu maksudnya arti dari panjang pulau tadi. Terus untuk kondisi geografis Pulau Papua berdasarkan peta. Jadi Pulau Papua kalau di peta itu ada konturnya, dan konturnya itu beragam. Jadi ada pegunungan, lembah, hutan, rawa, sampai pantai dilewati sungai-sungai panjang. Jadi di Pulau Papua ini kalau kalian lihat dari peta ya, itu ada banyak banget. Jadi ada pegunungan, ada lembah, ada hutan, itu ada di Papua. Terus yang kedua saya akan membahas tentang SDA, sumber daya alam, tambang, dan persebarannya. Yang pertama itu ada batu bara. Batu bara ini ditemukan di endapannya. Batu bara endapannya itu ditemukan di distrik Paniai Barat, Siriwo, dan distrik lainnya di Kabupaten Paniai. Jadi endapannya itu ditemukan di tadi ada empat lokasi ya, di distrik Paniai Barat, Siriwo, dan distrik lainnya di Kabupaten Paniai.
Terus yang kedua ada emas. Itu ditemukan di distrik Sugapa, Agisipa, Komeo, Aradide, Biandogo, Bogobaida, dan Paniai Barat. Terus yang ketiga itu ada besi. Besi ini tuh ditemukan di puncak Chartnes. Jadi jumlah cadangan besi ini itu diperkirakan sebesar 4%. 4% dari semua tembaga dan perak. Terus yang kedua itu ada batu kapur. Batu kapur ini tuh ditemukan di distrik Paniai Timur. Dan batu kapur ini tuh bukan batu kapur yang biasa ada gitu loh, tapi ini batu kapur dalam jutaan meter persegi. Terus yang terakhir itu ada pasir kualin. Pasir kualin ini tuh ditemukan di distrik Paniai Barat. Bisa kita lihat ya dari sumber daya alam tambang dan persebarannya itu dari atas sampai bawah, dari pertama sampai terakhir, itu kebanyakan ditemukan di distrik Paniai. Jadi mungkin di tempat itu merupakan lokasi yang banyak menghasilkan sumber daya alam tambang. Terus yang kedua ada sumber daya alam kelautan dan persebarannya. Di sektor perikanan dan kelautan sejak 2005 tengah dibangun pangkalan pendaratan ikan di Kabupaten Sorong, Teluk Wondama, dan Kabupaten Raja Ampat. Jadi pada 2005 ini tuh Papua lagi membangun pangkalan pendaratan ikan. Tepatnya posisinya itu ada di Kabupaten Sorong, Teluk Wondama, dan Kabupaten Raja Ampat. Juga tengah dikembangkan perikanan budidaya seperti budidaya teripang di Kabupaten Teluk, Wondama, dan Fakfak. Jadi Papua juga lagi mengembangkan budidaya perikanan, dan posisinya itu yang tadi. Terus yang terakhir itu ada budidaya ikan terapu di Kabupaten Sorong, budidaya rumput laut, ini typo ya, budidaya rumput laut di Kabupaten Raja Ampat, budidaya kepiting di Kabupaten Kaimana, dan pengelolaan terumbu karang. Jadi kesimpulan dari sumber daya alam kelautan ini tuh ada banyak banget sumber daya alam yang lagi dikembangkan oleh Papua. Ada di banyak-banyak tempat, contohnya kayak di Raja Ampat itu mereka lagi membudidayakan rumput laut. Terus kalau misalnya di tempat lain itu ada pengelolaan terumbu karang, kepiting. Jadi sumber daya alam kelautan itu ada di beda-beda lokasi, tapi beda-beda sumber daya alamnya. Terus yang ketiga atau keempat, saya akan membahas sumber daya alam. Masih tetap sama sumber daya alam kelautan dan persebarannya. Produksi perikanan di provinsi ini berorientasi ekspor, mencakup udang, tuna, cakalang, pelagis, demersial, ikan campur, dan hasil olahan. Kalau misalnya udang, tuna, ikan cakalang itu kan atau ya seperti itu kan banyak kita temuin di Jakarta kan. Kayak misalnya udang ada, tuna ada. Tapi kalau untuk misalnya pelagis, demersal, ikan campur, dan hasil olahan, itu bisa kita dapetin cuma di sumber daya alam kelautan di Papua. Dan mereka juga lagi mengekspor, kayak misalkan lagi mengekspor pelagis, demersal, ikan campur, dan hasil olahan tuh ke wilayah lain. Terus daerah produksi perikanan laut di provinsi ini adalah Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten yang tadi Fakfak, dan Kabupaten Raja Ampat. Nilai ekspor yang mereka lakukan untuk produksi perikanan tahun 2005 itu sekitar ini ya, bisa kalian baca. Terus jadi menurut saya sumber daya alam di kelautan di Papua itu cukup luas dan banyak ya. Jadi mereka juga lagi melakukan ekspor produksi di kota-kota, di provinsi-provinsi tertentu, dan bisa dilihat ada banyak gitu yang mau mereka ekspor. Terus sumber daya alam pariwisata dan persebarannya. Jadi kalau misalnya kalian ke Papua, nggak mungkin dong kita ke Papua cuman kayak asal jalan-jalan doang. Pasti kan kita ke Papua mau liburan kan. Jadi kayak
sebelum kita ke Papua tuh pasti kita cari tahu dulu di Google, kayak misalnya ada tempat apa-apa aja yang bagus yang bisa kita pergiin di Papua gitu, dan itu yang membuat kita menarik untuk pergi ke sana. Nah, di sini saya bakal sebutin ada beberapa sumber daya alam pariwisata, dan ini yang membuat orang tuh tertarik untuk ke sana, kayak misalnya, wah ada apa nih, makanya mereka mau ke sana. Yang pertama tuh ada objek wisata Danau Paniai. Danau Paniai, Danau Tage, dan Danau Tigi. Lokasi objek wisata ini berdekatan dengan kota Enaro Tali dan Wagete. Ketiga danau ini selain dapat digunakan untuk olahraga dan tempat pemancingan, juga mempunyai pemandangan yang alam yang indah. Jadi kalau misalnya orang-orang ke Papua, terus mereka kayak mau relax tapi tetap mau jalan-jalan, mau liburan, tapi mereka nggak mau capek-capek gitu, objek wisata Danau Paniai ini tuh cocok. Jadi kayak kalian bisa olahraga, bisa santai-santai sambil mancing, tapi melihat pemandangan alam Papua yang indah gitu. Terus yang kedua itu ada cagar alam. Cagar alam ini tuh pasti udah otomatis mengingat wilayah cagar alam atau Taman Nasional Lawrence. Ini tuh tempat fauna dan flora ya. Jadi namanya aja cagar alam, berarti fauna dan fauna. Flora dan fauna. Jadi kalau misalnya kalian tadi yang saya bilang ada banyak banget hewan-hewan atau tumbuhan-tumbuhan yang cuma ada di Papua, nggak ada di mana-mana. Itu kalau kalian pengen lihat, kalian bisa ke cagar alam ini. Tapi otomatis ada larangan-larangannya ya, karena kan di sana ada makhluk hidup gitu, ada flora dan fauna. Jadi kalian harus tetap mengikuti larangan-larangan yang udah ditentukan. Kayak misalnya larangan mengambil fauna dan flora yang dilindungi, serta tingkat stabilitas rendah, maka kunjungan wisata ke lokasi ini masih terbatas. Jadi kayak flora dan fauna yang udah dilindungi itu kayak misalnya burung cendrawasih, itu kan khasnya Papua. Nah udah dilindungi, kalian nggak boleh kayak mau nyentuh atau mau ambil, itu nggak boleh, harus ikutin larangannya. Terus yang ketiga itu ada sumber air panas dan belerang yang berpotensi untuk dikembangkan seperti lokasi-lokasi sumber air panas dan belerang. Jadi yang ini menurut saya sumber air panas dan belerang ini tuh tempat untuk kayak kita relaxing ya. Kalau misalnya kita mau berendam, itu bisa kita di sini, kita bisa ke sini. Jadi kita berendam dengan air panas dan belerang. Tapi kita tetap bisa melihat indahnya pemandangan Papua sambil kita berendam misalnya. Terus ada SDA Kehutanan dan Persebarannya. Bahan galian utama di Papua adalah minyak bumi dan tembaga. Jadi bahan utama galian di Papua itu ada minyak bumi dan tembaga ya. Terus sumber minyak bumi itu terdapat di daerah Sorong. Sumber minyak bumi yang selalu mereka gali itu ada di daerah Sorong. Sementara bahan galian utama adalah tembaga dan emas di Grasberg, Pegunungan Tengah. Bahan galian lainnya yang penting yaitu batu gamping dan lempung. Jadi bahan galian utama itu emang ada minyak bumi dan tembaga, tapi ada bahan galian lainnya yang penting, kayak misalnya batu-batuan ini, batu gamping dan lempung. Mungkin itu bukan batu-batuan biasa, tapi batu-batuan yang penting gitu, atau batu-batuan yang utama. Terus potensi dan cadangan SDA. Potensi sumber daya alam, sumber daya energi di Papua yang potensi sumber daya energi di Papua yang potensial tersedia memang cukup besar. Namun beberapa potensi real sebenarnya belum dapat dipastikan, baru sebagian kecil energi yang dimanfaatkan. Jadi potensi sumber daya energi di Papua ini emang ada banyak dan cukup besar gitu. Tapi energi-energi yang baru digunakan itu baru sebagian kecil. Jadi kayak misalnya dari 100% baru 20% yang mereka gunakan gitu, atau yang dimanfaatkan. Terus ini ada potensi dan cadangan SDA. Energi selain minyak dan gas. Itu ada cadangan minyak dan gas bumi terbatas. Jadi cadangan minyak dan gas bumi itu selagi terbatas. Karena itu perlu dimanfaatkan sumber daya energi lainnya. Jadi harus digunakan sumber daya lainnya. Nggak boleh kayak menggunakan minyak dan gas bumi terus. Karena kan emang terbatas.
Nah, yang lainnya itu seperti tenaga air, tenaga matahari yang potensinya cukup besar di Papua. Jadi untuk menggunakan sumber daya alam untuk memanfaatkannya itu perlu tenaga air, tenaga matahari yang potensinya cukup besar buat penduduk di Papua dan Papuanya tersendiri. Terus ada minyak dan gas. Cadangan minyak dan gas bumi di Indonesia berhubungan erat dengan cekungan sedimen berumur tersier. Nah, kalau untuk ini di sekitar Provinsi Papua itu udah diidentifikasi ada sejumlah cekungan yang penyebarannya, jadi ada beberapa cekungan yang penyebarannya itu berada di sebelah utara maupun selatan Papua. Jadi ada, kan ini minyak dan gas bumi itu berhubungan erat dengan cekungan sedimen berumur tersier. Nah, di Provinsi Papua itu udah diidentifikasi nih, ada beberapa cekungan yang penyebarannya, yang udah menyebar ada di sebelah utara maupun selatan Papua. Terus peta. Ini ada peta Papua ya, bisa dilihat ini petanya. Terus permasalahannya. Permasalahan di Papua tentang sumber daya alam. Tapi saya nggak tahu pasti ini tentang sumber daya alam atau enggak, soalnya saya cari di Google keluarnya yang ini. Masalah lama lain yang masih belum dituntaskan pemerintah tetap mendapat pengawalan atas keberlanjutan kasus. Berarti ini kasusnya udah lama ya dan masih berlanjut. LPMA Swamemo dengan tuntutan yang sama sejak beberapa tahun silam juga muncul kembali di media massa pada Januari 2015 ini. Penambangan liar tetap menjadi fokus lembaga ini. Jadi untuk LPMA, jadi ini masalahnya itu LPMA Swamemo ini dituntut kembali dengan alasan yang sama karena mereka melakukan penambangan liar, dan penambangan liar itu menjadi tugas atau fokus mereka di lembaga ini. Terus upayanya ini itu ada instruksi pemerintah untuk memberhentikan kegiatan pertambangan emas di sepanjang sungai DGUO ke Kabupaten Paniai, Papua dalam surat keputusan Gubernur Papua nomor 1 tahun 2011. Jadi instruksi pemerintah Papua itu memberhentikan kegiatan pertambangan emas. Jadi biar mereka itu tidak melakukan penambangan liar. Terus tentang pemberhentian kegiatan penambangan emas ilegal tanpa izin di seluruh wilayah Papua dan instruksi Bupati Kabupaten Paniai dengan nomor 53 tahun 2009 tentang penutupan lokasi penambangan emas belum ditindaklanjuti membuat gerah LPMA Swamemo. Jadi udah dibuat putusan seperti ini tuh LPMA Swamemo tuh tetap ingin melakukan penambangan liar. Terus LPMA Swamemo meminta 3 perusahaan ilegal yang sedang beroperasi seperti PT Marta Mining milik Ibu Antoh, PT Madinah Paratakain milik Haji Hari, dan CV Komputer milik Haji Marzuki untuk segera patuhi kebijakan pemerintah, yaitu meninggalkan Dagewo. Jadi dari awal ini Dagewo ini tuh udah diincar oleh LPMA Swamemo untuk melakukan penambangan liar. Dan karena adanya keputusan itu, LPMA Swamemo ini meminta 3 perusahaan ilegal yang lainnya untuk berhenti melakukan hal tersebut dan meninggalkan Sungai Dagewo yang isinya ada pertambangan emas. Terus yang terakhir itu ada kata bijak SDA. Yang pertama, bukti cinta Tuhan. Keindahan alam adalah bukti cinta dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurut pendapat saya, iya, alam itu kan dibentuk oleh Tuhan, dan kita sebagai manusia itu mempunyai kewajiban dan tugas. Kita ini udah dikasih loh alam sama Tuhan, dan tugas kita apa? Tugas kita itu untuk menjaga alam ini, bukan untuk dirusak. Jadi kalau misalnya alam ini ada kerusakan, tugas kita itu bukan membuat tambah rusak, tapi kita kita memperbaiki. Jadi jangan sampai Tuhan itu kecewa. Kita udah dikasih alam, tapi kita merusak, bukan menjaga. Terus yang kedua itu saling membutuhkan. Bener ya? Jadi kita
sama alam itu saling membutuhkan. Kalau misalnya apa ya, saya kurang ngerti ini, intinya kita sama alam tuh saling membutuhkan lah. Terus kalau yang ketiga itu misteri tentang alam. Jadi ini yang ketiga itu saya tangkapnya ke horor, gak tau kenapa. Jadi alam itu kalau misalnya kita ke hutan ya contohnya, nah di hutan itu kita kan lihatnya cuman kayak pohon-pohon gitu kan, kayak pohon indah gitu. Tapi sebenarnya itu alam itu mempunyai misteri sendiri, kayak misalkan dia dibentuk dari awal tuh kayak gimana, terus kayak misalnya ada sejarah-sejarahnya, kayak misalnya pohon yang tadinya besar banget itu dulunya itu seperti apa, itu kan misteri dan kita nggak tahu, kita ke sana cuma untuk melihat gitu. Dan menurut saya alam tuh punya banyak misteri. Jadi kalau misalnya kita mau berkunjung melihat alam, misalnya kita mau ke tempat wisata yang isinya itu kayak pohon-pohon besar yang kayak indah-indah gitu, ya udah kita cukup melihat, cukup menjaga, jangan sosok untuk mencari tahu gitu. Karena kan misteri, ya biar alam saja yang tahu. Karena itu misteri mereka sendiri. Jadi yang menurut saya sumber daya alam itu harus dijaga dengan baik ya, jangan sampai dirusak, atau intinya jangan dirusak deh. Sumber daya alam tuh sebenarnya bisa kita gunakan dengan baik kalau misalnya kita mau menggunakan, jadi jangan dirusak. Terus yang terakhir, udah selesai. Terima kasih udah dengerin presentasi saya tentang sumber daya alam. Sumber daya alam di Papua. Kalau misalnya saya ada salah kata dan kurang penjelasannya, kurang benar dan kurang jelas, saya minta maaf. Terima kasih.